Bertemu lagi bersama saya, Akiding. Bagi kalian yang mau subscribe, subscribe saja. Di video kali ini saya akan membahas cerita horor. Ini sempat viral juga guys. Dan pada cerita kali ini yang akan saya bahas adalah cerita dari mulut ke mulut. Belum ada bukti nyatanya. Walaupun ada beberapa orang yang percaya itu memang benar adanya guys. Yaitu terserah kalian mau percaya atau enggak juga. Atau mau menjadikan koleksi buat cerita seram. Oke, jadi saya di sini akan membahas hantu Herlina. Oke guys, jadi kemarin media sosial dihebohkan cerita seram yang berasal dari Lamongan. Nah, jadi guys, Herlina ini adalah santriwati yang berasal dari pesantren Lamongan, di mana dia digambarkan sebagai seorang yang baik, ramah, cantik, manis. Tetapi selama di pesantren tersebut, Herlina seperti tidak dianggap guys. Dia seperti merasa diacuhkan oleh santriwati-santriwati yang lain dan ustadz-ustadz di sana. Dan gak tahu alasannya kenapa. Dan gak ada santriwati yang mau berkawan bersama dia. Nah, untuk menarik perhatian, Herlina pun punya ide. Di mana dia memilih untuk mengambil salah satu batu akik milik ustadz di sana. Dan setelah dia mencuri, dia berniat untuk mengembalikan cincin tersebut, seolah-olah dia yang menemukan batu akik tersebut. Supaya apa? Supaya dapat perhatian dari santriwati-santriwati dan kawan-kawan yang lain. Dan rencana itu akan dilakukannya ketika pesantren sedang sepi. Dan ketika malam tiba, dia mengendap-endap masuk ke ruangan ustadz tersebut. Dan dia berjalan ke meja ustadz karena dia percaya cincin tersebut ada di laci ustadz. Dan ketika dia buka laci si ustadz, nah betul ada guys cincin di laci tersebut. Dan ketika dia mau mengambil cincin tersebut dan dimasukkan ke dalam tas, tiba-tiba ada santri yang kebetulan lewat. Nah, pas ketahuan, temannya itu mau menangkap si Herlina dan melaporkannya ke ustadz. Nah, dibawalah Herlina ke ustadz dan pengurus-pengurus pesantren yang lain. Dan setelah mengetahui hal tersebut, pengurus-pengurus pesantren langsung rapat, di mana hukuman ini akan diberikan kepada Herlina sehingga tidak menjadi contoh kepada santri-santri yang lain, dan sehingga Herlina tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena ketakutan dan malu, Herlina ini memutuskan untuk kabur dari pesantren tersebut. Kaburlah dia pada malam hari, mengendap-endap ke pintu gerbang utama pesantren. Nah, tibalah dia di luar, terus dia pun lari sekencang-kencangnya. Nah, waktu dia lagi lari bersamaan dengan pengurus pesantren lagi rapat. Nah, salah satu pengurus atau ustadz di sana melihat Herlina kabur. Nah, dikejarlah sama ustadz tersebut agar Herlina tidak melarikan diri. Nah, Herlina pun tidak menghiraukan, dia lari sekencang-kencangnya. Dan pengurus-pengurus yang lainnya pun sadar dan tahu karena teriakan ustadz yang mengejar Herlina. Dan otomatis mereka pun ikut mengejar Herlina. Nah, mengetahui pengurus-pengurus pada mengejar dirinya, Herlina pun tambah lari kencang, tidak menghiraukan apa yang ada di belakangnya dan di depannya. Dan dia pun mau menyeberang karena panik, tidak menengok ke kanan dan ke kiri, langsung nyeberang begitu saja. Dan dia pun tidak menghiraukan kendaraan yang melaju kepadanya. Dan di waktu yang bersamaan terlihat mobillah sangat kencang dan mengarah kepada Herlina dan menabrak Herlina. Saking kencangnya mobil sampai Herlina pun terpental berapa meter gitu jauh pokoknya. Dan para pengurus yang melihat kejadian tersebut
hanya bisa terdiam. Karena saking paniknya, mereka pun tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Dan dibawalah Herlina ke rumah sakit. Masuk ke ruang ICU. Koma Herlina itu. Sesudah 2 minggu setelah kejadian itu, Herlina pun tidak sadar-sadar dari komanya. Ayah Herlina itu menunggu di rumah sakit sendirian. Diketahui ibu Herlina sudah meninggal sejak Herlina berusia 12 tahun. Jadi selama Herlina koma, ayahnya lah yang merawat dia, guys. Dimana ayahnya itu berharap banyak terhadap si Herlina dan yang akan mengurus dia di masa tua nanti. Dan untuk pertama kalinya, ayah Herlina tersebut meninggalkan Herlina sendirian di rumah sakit. Karena bapak si Herlina ingin ke pondok pesantren untuk berpamitan. Dan tibalah ayah Herlina ke pesantren tersebut. Dan dia meminta maaf kepada ustadz dan pengurus-pengurus pesantren tersebut. Dan pengurus pesantren tersebut sudah memaafkan Herlina. Dan kata ustadznya, semoga Herlina cepat sembuh. Pintu pesantren selalu terbuka buat Herlina. Setelah dia meninggalkan pondok pesantren, balik lagi lah dia ke rumah sakit. Tetapi setelah balik ke rumah sakit, timbul rasa marah dan dendam dari bapaknya itu. Kenapa bapak si Herlina bisa marah? Karena pas bapaknya lagi membereskan barang-barang Herlina di kobong atau kamar yang ditempati oleh Herlina, santriwati itu melihat dengan sinis kepada si bapak Herlina. Dan si bapak itu merasa sikap pesantren itu semena-mena dalam menghakimi si Herlina. Karena menurut bapaknya, Herlina itu anak yang jujur dan selalu berbuat baik kepada teman-temannya. Dan dia pun berniat kalau nanti anaknya sudah sembuh dan bila dia tidak terbukti bersalah, maka bapaknya akan membalas dendam kepada santriwati dan pengurus-pengurus di pondok pesantren tersebut. Ketika bapaknya masuk ke kamar si Herlina, dia terkejut bahwa anaknya sudah ditutupi selimut seluruh badannya. Dan Herlina dinyatakan meninggal ketika ayahnya sedang menuju ke rumah sakit. Tanpa ada yang menemani saat si Herlina dijemput ajalnya, membuat hati ayahnya terguncang. Ayahnya hanya bisa memeluk tubuh si Herlina dan menangis sekencang-kencangnya. Ayahnya hanya bisa duduk dan memeluk Herlina tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah, sudahlah dikubur Herlina. Tetapi santriwati dan pengurus pondok pesantren tidak ada yang mengetahui bahwa Herlina sudah meninggal karena tidak diberitahu oleh ayahnya. Pas 7 hari setelah kematian Herlina, ayahnya balik lagi ke makam Herlina dan memeluk batu nisannya. Menangislah dia sekencang-kencangnya. Makin erat ayahnya memeluk batu nisan, makin dendamlah, timbul rasa dendam kepada pengurus-pengurus pondok pesantren. Nah, kenapa ayahnya tidak bilang kepada pengurus pesantren kalau Herlina sudah meninggal? Ternyata dia punya rencana, guys. Setelah ayahnya memeluk batu nisan Herlina, langsunglah dia menyusun rencana untuk membalas dendam. Dan ayahnya pun mengunjungi seseorang yang letak rumahnya pun jauh dari perkotaan. Dan tibalah ayah Herlina di rumah seseorang tersebut. Dan rumahnya pun terbuat dari anyaman bambu. Ya gelap lah,
sekitarnya pun gelap. Rumahnya pun hanya menggunakan obor. Pemilik rumah tersebut adalah bapak-bapak yang sudah tua, menggunakan pakaian serba hitam dari atas sampai bawah. Dan ternyata bapak-bapak tersebut adalah dukun sakti dengan ilmu hitam yang sangat kuat dan terkenal di kalangan-kalangan tertentu. Nah, tujuan ayahnya Herlina datang ke rumah bapak-bapak itu untuk bisa kembali menghidupkan arwah Herlina, karena ayah Herlina percaya bapak-bapak itu bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal untuk bisa kembali dibawa ke dunia. Setelah berbincang-bincang dengan dukun tersebut dan mengutarakan kemauannya, ayahnya Herlina ini meminta si dukun untuk menghidupkan kembali Herlina untuk membalaskan dendam kepada santri-santri dan pengurus-pengurus di pondok pesantren tersebut. Dipanggillah arwah Herlina oleh dukun tersebut. Dan si dukun pun mengerti apa yang dimau oleh ayah Herlina. Disuruhlah pulang dulu. Seminggu kemudian barulah ayah Herlina disuruh kembali ke rumah dukun itu. Kenapa ayah Herlina disuruh kembali 1 minggu kemudian? Untuk proses terakhir pengembalian arwah Herlina. Setelah seminggu kemudian, datanglah ayah si Herlina ke rumah dukun itu. Waktu sudah sampai ke sana, ayah si Herlina itu terkejut ketika sang dukun mengajak ayahnya ke belakang pondok tersebut. Dan ayahnya pun melihat ada seorang gadis muda yang sangat mirip dengan Herlina, yang seolah-olah sedang berbaring tertidur, padahal gadis itu sudah meninggal. Dan dimulailah ritual pemanggilan arwah Herlina. Nah, berhasillah arwah Herlina masuk ke dalam tubuh gadis tadi. Terus si dukun meminta satu syarat, guys, kepada ayahnya Herlina, di mana sang dukun meminta kepada ayahnya setiap malam Jumat Kliwon harus ada korban manusia yang diminum darahnya oleh gadis tersebut. Dan semenjak itu kembalilah Herlina. Dan keesokan harinya Herlina pun kembali ke pondok pesantren, bukan untuk menuntut ilmu, melainkan untuk membalas dendam kepada teman-temannya dan kepada pengurus pesantren sesuai keinginan sang ayah. Nah, pengurus pesantren dan teman-temannya itu kan tidak mengetahui kalau Herlina sudah meninggal. Mereka pun hanya bersikap biasa dan menerima kembali Herlina. Dan semenjak Herlina kembali ke pesantren, banyak sekali kejadian ganjil. Hampir setiap hari santriwati kesurupan, dan banyak sekali pengurus pesantren yang kehilangan barang berharganya. Banyak sekali santriwati yang dihukum karena barang yang dicuri itu ada di santriwati itu. Santrinya pun bingung karena mereka tidak merasa mencuri barang-barang dari pengurus pesantren itu. Dan tibalah malam Jumat Kliwon, di mana sang ayah harus memberikan tumbal manusia, darah, kepada tubuh si Herlina. Dan pesantren pun digemparkan karena ada salah satu santriwati yang meninggal, seperti digigit oleh hewan bertaring, dan mayatnya pun terbujur kaku tanpa ada setetes darah pun yang menetes. Dan kalian tahu siapa santriwati yang meninggal itu? Ya, santriwati yang meninggal itu adalah santri yang memergoki waktu Herlina mencuri. Nah, setelah peristiwa tersebut, suasana pesantren yang dulunya ceria sekarang menjadi mencekam, dan pihak pondok pesantren pun mulai meningkatkan keamanan
dan berjaga atau berkeliling di pos-pos tertentu. Karena pembunuh santriwati tadi belum ketemu siapa pelakunya. Dan mereka pun tidak percaya mungkin sama hantu. Dan mereka pun takut peristiwa itu bakalan terjadi lagi kepada santri yang lain. Patroli pun mulai ditingkatkan di jam-jam tertentu. Tetapi pembunuhan pun kembali terjadi, di mana malam Jumat Kliwon berikutnya, pengurus pesantren yang memiliki batu akik yang tadi juga meninggal dunia. Dan meninggalnya pun dalam keadaan yang sama seperti santri yang meninggal kemarin, di mana di lehernya seperti ada bekas gigitan hewan yang bertaring, dan tidak ada sekali darah yang keluar dari tubuhnya. Karena kepala pesantren marah dengan keadaan ini, menyuruh semua santri dan pengurus pesantren untuk berkumpul, termasuk si Herlina. Dan pada saat lagi berkumpul itu, si Herlina ini nggak sadar. Ternyata di mulut dan kerudungnya Herlina itu banyak bercak darah. Teman si Herlina yang menyadari hal tersebut langsung heboh lah. Teriaklah teman si Herlina itu, dan keadaan di aula itu semakin ricuh. Dan dalam sekejap pun, sosok si Herlina ini berubah menjadi sesosok perempuan berbaju merah, mengeluarkan taring dengan suara yang menyeramkan. Dan para pengurus pesantren bingung dengan melihat kejadian itu. Dan ada salah satu anak berusia 20 tahunan lah, memakai kaos koko lengkap, baju muslim lengkap, dan tasbih di tangannya. Laki-laki tersebut langsung mengumandangkan doa, dan seketika hantu merah tadi menatap ke laki-laki tersebut, dan ketawanya pun makin keras melihat pria tadi yang sedang berdoa. Dan setelah si pria tadi selesai berdoa, dia langsung memutuskan tasbih tersebut dan menggenggam tasbih di tangannya dan dilemparkan ke tubuh Herlina tadi. Setelah dilemparkan, suara yang tadinya ketawa sangat kencang berubah menjadi rintihan, dan tubuhnya pun terbakar, terbang, mengitari pesantren. Laki-laki itu langsung mengejar hantu Herlina keluar, dan hantu tersebut menghilang di semak-semak yang ada di dekat pekarangan pesantren. Yang mengerikannya, tidak hanya satu atau dua orang yang melihat, tetapi semua yang ada di aula tersebut menyaksikan kejadian tersebut. Santri yang mengetahui kejadian tersebut masih merasa was-was dikarenakan kisah ini dikabarkan nyata. Dan dari kabar desas-desus yang beredar, korban ini tidak hanya dua guys, tetapi banyak. Dan hantu Herlina itu terkenal di pesantren yang berada di Lamongan. Dan santri-santri pun dilarang menanyakan atau bertanya mengenai hantu Herlina. Dan kabarnya kesurupan di pesantren itu masih sering terjadi. Orang yang kemasukan ini akan mengeluarkan tawa yang sangat mengerikan sambil mengatakan kalian tidak akan tenang. Oke, jadi itu guys mengenai kisah Herlina. Oke, jadi itu guys mengenai ceritanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.